Kabut pandemi masih menyelimuti Pulau Batam dan sekitarnya sepanjang tahun 2021. Berbagai aktivitas sosial Cici perlu ditiadakan demi keselamatan masyarakat dan relawan. Namun, langkah misi amal Cici Batam tidak pernah berhenti, walaupun kegiatan survei dan peduli kasih perlu dilaksanakan secara online. Aktivitas pengambilan sembako dan santunan kehidupan di awal bulan menjadi momen berharga bagi relawan untuk dapat berinteraksi dengan para penerima bantuan Cici. Setiap awal bulan, tim amal Cici juga mengadakan belajar bersama secara online untuk mengembangkan kebiasaan relawan dalam mendokumentasikan kisah pasien. Seiring dengan nihilnya kasus baru COVID-19 menjelang akhir tahun, relawan pun mulai memberanikan diri untuk melaksanakan kunjungan langsung. Bencana banjir dan longsor menimpa beberapa titik di Pulau Bintan dan Tanjung Pinang pada 2 Januari 2021. Setelah mensurvei lokasi dan keadaan para pengungsi, relawan pun menyalurkan santunan uang tunai dan berbagai kebutuhan hidup. Santunan bencana juga Cici salurkan kepada 44 kakak korban kebakaran Balai Mas Indah pada tanggal 12 September 2021. Dalam rangka menyambut bulan penuh berkah, Cici Batam menggalang 100 ton atau 10.000 sak beras 10 kilo dari masyarakat untuk disalurkan kepada warga dengan ekonomi rendah. 50 ton beras pertama diserahkan kepada Kapolresta Barelang pada tanggal 17 September 2021. Itu akan sangat membantu, sehingga itu akan secara otomatis juga menekan angka kriminalitas. Dan 50 ton beras berikutnya disalurkan melalui perwira TNI pada tanggal 21 September 2021. Ini sangat mengapresiasi, terima kasih Pak Rudi, mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Pada 4 Desember 2021, relawan menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako kepada 218 kakak warga suku laut. Berdasarkan anggota dalam masing-masing kakak, Cici membagikan beras 5 kilo, minyak makan, dan mie instan vegetarian. Tanpa mengenal lelah, relawan kembali mengkoordinasi pembagian beras di TPA Punggur keesokan harinya. Melalui kegiatan pembagian 2 hari ini, Cici Batam total telah menyalurkan 6,7 ton beras, 300 liter minyak makan, dan 3.440 bungkus mie instan. Pandemi COVID-19 mengubah banyak kebiasaan masyarakat. Salah satu kebiasaan yang mulai ditinggalkan ialah kebiasaan rutin donor darah. Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap donor darah, Cici Batam tetap rutin 3 bulan sekali mengadakan baksos donor darah. Dengan mengimplementasikan prokes secara ketat, Cici berharap warga yang sebelumnya khawatir dapat merasa aman donor darah di Cici. Bersamaan dengan kegiatan donor darah, Cici juga mengadakan pengecekan kesehatan dan penyuntikan vitamin demi menambah imun tubuh para relawan. Justru kesehatan mereka harus oke dulu, prima dulu. Mereka dalam kondisi yang benar-benar sehat, baru mereka bisa melakukan kebaikan atau meneruskan misi kesehatan kita atau misi dari Cici gitu. Saat tsunami COVID menimpa kota Batam, Cici membentuk tim pemerhati untuk mendukung relawan maupun keluarga mereka yang menderita COVID. Tim konsumsi juga dibentuk agar relawan yang sedang isolasi mandiri dapat menerima nutrisi optimal untuk cepat sembuh dari COVID. Untuk memulihkan vitalitas ekonomi ke masa pra-pandemi, pemerintah Indonesia sadar perlu terlebih dahulu menekan laju penyebaran COVID-19. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, dari tanggal 30 Maret 2021, Cici Batam mulai bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan vaksinasi mulai dari lansia di atas 60, umum di atas 18, sampai dengan murid di atas 12 tahun. Berterima kasih kepada relawan yang sangat aktif dan relawan sangat membantu dalam hal mengarahkan lansia dan sangat mengerti akan kebutuhan lansia dalam hal pelaksanaan vaksinasi.
Mengadakan vaksinasi massal sekaligus menerapkan protokol kesehatan tentu bukan tanpa tantangan. Pembenahan demi pembenahan juga Cici lakukan agar vaksinasi dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Sistem pendaftaran online dan penerapan sistem informasi pun dilakukan untuk menghindari kesalahan penulisan, mengurangi waktu tunggu vaksinasi, dan menurunkan resiko penularan. Yang tadinya mereka perlu antri isi, sekarang itu mereka tinggal di print keluar, tanda tangan aja, itu sudah selesai gitu. Dan datanya itu juga bisa kita simpan dengan baik. Ini salah satu pasti bisa mengurangi kerumunan yang cukup besar ya. Kenapa? Tadi saya bilang karena kecepatan yang kita dapat. Sampai dengan tanggal 13 November 2021, Cici Batam telah berhasil memfasilitasi vaksinasi sebanyak 28.000 dosis. Dengan terus mendukung upaya vaksinasi massal pemerintah, Cici percaya roda perekonomian Batam akan pulih dan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dapat terus terjaga. Selama kegiatan vaksinasi, banyak sukarelawan mengesampingkan kepentingan pribadi demi keselamatan masyarakat luas. Untuk meneruskan jalinan jodoh mulia ini, Cici mengkoordinasi sosialisasi relawan baru pada tanggal 14 November 2021. Dengan sosialisasi ini, Cici berharap dapat membukakan jalan bagi 73 peserta ladang berkah yang sesuai dengan panggilan dan keterampilan mereka masing-masing. Sepanjang tahun 2021, tim pendidikan Cici Batam telah mengadakan 11 kali kelas budi pekerti. Walau kelas masih diselenggarakan secara online, namun 150 murid kelas budi pekerti tetap sukacita menerima pendidikan kehidupan yang dapat secara nyata diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tim pendidikan juga berkesempatan untuk memperkenalkan Cici kepada para murid sekolah Montesiana secara daring. Lewat sosialisasi kali ini, relawan berharap dapat membangkitkan welas asih dan membentuk jiwa sosial mereka sejak dini. Sadar bahwa harapan generasi mendatang terletak pada arah didikan para guru, sehingga sangat penting bagi tim pendidikan Cici untuk memiliki pedoman dan arah yang benar saat mendidik anak-anak. Selain dapat lebih memahami isi dari buku pedoman guru humanis, kegiatan bedah buku ini juga merupakan wadah bagi peserta dalam membagikan metode saat mendidik para murid. Pemberkahan awal tahun 2021, 80 bodhisatwa membentuk barisan lautan Dharma, membabarkan sutra pertobatan air samadhi. Perkembangan teknologi streaming mengizinkan ratusan insan dari kota Batam, Tanjung Pinang, dan Selat Panjang mengikuti persamuhan Dharma ini tanpa perlu melangkah keluar rumah. Minggu pagi 2 Mei 2021, hari ulang tahun Master Cheng Yen dan Cici, 103 insan tulus dan sungguh hati mengikuti Chausan atau ritual namaskara. 1 minggu kemudian, 141 insan Cici Batam berkumpul di auditorium pembabaran sutra untuk memperingati Hari Suci Waisak dengan ritual pemandian Rupang Buddha. Untuk lebih mendalami visi misi serta budaya humanis Cici Selat Panjang 1 bulan 2 kali mengadakan belajar bersama secara online. Mensosialisasikan pola makan vegetaris menjadi kian penting, terutama di pandemi ini. Bertepatan dengan Festival Bacang, Cici Batam kembali menyediakan bacang vegetaris bagi masyarakat. Penjualan bacang vegetaris juga diselenggarakan oleh Cici Selat Panjang. Setiap relawan sepenuh hati bersumbangsi dengan harapan dapat menggunakan sepasang tangan mereka melindungi segenap makhluk dan kelestarian bumi. Bazar Kue Bulan Cinta Kasih Cici Batam untuk tahun kedua diadakan di rumah sendiri Aula Cinse Batam. Walau pengunjung tidak seramai saat di mal, namun relawan tetap bersyukur dapat terus melanjutkan estafet cinta kasih yang telah berlangsung belasan tahun ini.